Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah pelabuhan dengan judul Pelabuhan Patimban, Gerbang Baru Logistik Maritim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin Bagus Pamungkas, NPM 236400079, kelas 4A, Program Studi Teknik Sipil, Universitas PGRI, Semarang. Pendahuluan. Pelabuhan merupakan infrastruktur vital dalam sistem transportasi laut. Pelabuhan Patimban dibangun sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Tujuan: mendukung sistem logistik nasional dan ekspor-impor. Latar belakang: Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai kurang lebih 81.000 km. Pelabuhan merupakan infrastruktur vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, Tanjung Priok mulai mengalami over kapasitas. Pemerintah membangun Pelabuhan Patimban di Subang sebagai solusi logistik jangka panjang. Selanjutnya, tujuan pembangunan: 1. Menunjang ekspor industri otomotif nasional. 2. Mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok. 3. Meningkatkan efisiensi logistik dan biaya distribusi. 4. Menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Selanjutnya, lokasi strategis berada di Subang, Jawa Barat, dekat kawasan industri Bekasi, Karawang, Purwakarta. 3. Kedalaman laut 16-18 meter, cocok untuk kapal besar. Lokasi relatif tenang dan aman dari gelombang ekstrim. Sejarah pembangunan. 1. Groundbreaking tahun 2017, dibiayai melalui kerjasama Indonesia dengan Jepang, JICA. Ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Operasional awal dimulai pada akhir 2020. Selanjutnya, infrastruktur utama. Dermaga sepanjang 3.000 meter, terminal kendaraan dengan kapasitas 600.000 unit per tahun, terminal peti kemas modern, gudang, kantor pelabuhan, dan area parkir luas. Selanjutnya, teknologi modern menggunakan sistem smart port generasi keempat, otomatisasi bongkar muat, penggunaan kren modern, packing logistik dengan teknologi TRIF dan GPS, sistem manajemen terminal TOS terintegrasi. Selanjutnya, kapasitas dan fungsi. Melayani peti kemas RO per RO, tanker, dan kargo umum. Kapasitas akhir 7,5 juta TEU per tahun. Melayani kendaraan ekspor dari pabrik ke pelabuhan langsung. Sistem logistik real time untuk efisiensi tinggi. Fase pengembangan. Fase 1 2017 sampai 2020 1,5 juta TEU per tahun. Fase 2 2021 sampai 2025 4 juta TEU per tahun. Fase 3 2026 sampai 2030 7,5 juta TEU per tahun dan kawasan industri. Selanjutnya, integrasi dengan tol Cikampek sampai Patimban dan jalur kereta api atau KRL. Pengelolaan dan regulasi dikelola oleh Pelindo Persero, diawasi oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaraan, Bea Cukai, TNI AL, dan Polri. Proses pelayanan diatur dan diawasi serta terintegrasi. Selanjutnya, dampak ekonomi langsung. 1. Menyerap 2.500 sampai 3.000 tenaga kerja langsung. Pendapatan jasa pelabuhan hingga 1,2 triliun rupiah per tahun. Meningkatkan
RB Kabupaten Subang 15-20%. Meningkatkan ekspor nasional terutama sektor otomotif. Selanjutnya, tantangan pengembangan infrastruktur akses jalan tol dan kereta api atau KRL belum selesai sepenuhnya. 2. Kondisi koordinasi antara infrastruktur kandang tumpang tindih. Persaingan dengan pelabuhan internasional lain di kawasan Asia. Ketersediaan SDM logistik bersertifikasi masih terbatas. Selanjutnya, peluang strategis potensi menjadi HUB regional Asia Tenggara, mendukung program tol laut dan penguatan konektivitas. Daya saing tinggi untuk jalur perdagangan Asia Eropa. Teknologi pelabuhan modern unggul dibanding pelabuhan lain di Indonesia. Kesimpulan, Pelabuhan Patimban adalah infrastruktur maritim strategis nasional mendukung logistik, perdagangan, dan ekspor otomotif. Harus terus dikembangkan dengan konektivitas jalan dan SDM yang unggul. Menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor maritim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi.